Assalamualaikum, hai guys, annyeonghaseyo. Balik lagi di my YouTube channel. So, di video kali ini aku akan membahas mengenai penyebab bau mulut dan bagaimana cara mengatasi bau mulut itu sendiri. Oke guys, kalian pasti nggak mau lah ya kalau misalkan kalian mau pergi atau misalkan mau kencan, mau ngedate atau misalkan belanja ke suatu supermarket tapi yang penuh-penuh banget orang, terus ada kumpulan-kumpulan orang kayak gitu, terus tercium atau mencium bau yang kurang sedap gitu. Itu berasal dari bau mulut kali. So, sebelum lanjut, kalian jangan lupa subscribe and kepoin Instagram aku di @dinidisu. Oke, jadi apa sih bau mulut itu? Yaitu adalah suatu keadaan bau tidak sedap saat orang lain berbicara. Jadi kalau misalkan bau mulut tuh ada yang bau mulut, terus dia ngomong, terus kayak kecium, bau apa sih ini? Bau dari yang mana nih? Nah, penyebab bau mulut sendiri itu adalah ada beberapa. Yang pertama adalah nggak makan dan nggak minum, sehingga mulut kalian menjadi kering dan produksi air liur itu berkurang, sehingga membuat bakteri anaerob atau bakteri yang hidup tanpa oksigen itu akan menguraikan sisa-sisa makanan menjadi sulfur dan amonia yang menyebabkan mulut kita menjadi bau, guys. Gitu. Jadi biasain ya guys, kalau misalkan kalian misalkan yang mau beraktivitas itu pagi-pagi itu biasakan sarapan, karena itu tuh sebenarnya bagus banget, terutama untuk lambung dan untuk mencegah sih bau mulut tadi, mulut kita nggak kering gitu. Jadi si bakteri yang sifatnya anaerob itu tidak mengurai sisa-sisa atau sampah-sampah yang ada di mulut kita gitu loh. Yang bisa menyebabkan mulut kita kering, bau mulut, dan ya jadi nggak nyaman lah kayak gitu. Terus kalau misalkan kalian yang puasa, nah itu biasakan kalau misalkan sahur itu jangan makan makanan yang berbau apa ya, sifatnya berbau tajam lah gitu. Jadi makanan-makanan normal aja lah, jangan yang kalian misalkan puasa sahur makan jengkol gitu kan, itu kan nggak enak ya. Jadi itu akan mengganggu orang-orang yang nanti sedang berinteraksi dengan kalian, tuh sangat-sangat mengganggu gitu kan, jadi bau jengkol. Lagi puasa bau jengkol guys, oh ya ampun. Kemudian faktor yang kedua yaitu adalah asam lambung meningkat, pH rendah, asam tinggi gitu. Nah, pH-nya rendah terus asamnya lagi naik tinggi. Tadi kata aku gitu, kalau misalnya kalian pagi-pagi itu biasakan sarapan dulu, karena itu tuh bagus untuk lambung kalian. Nah, kalau misalkan lambung kaliannya netral, baik gitu, nanti juga yang dikeluarkan dari dalam tubuh juga, terutama lambung itu kan ke mulut ya gitu, jadi enak juga gitu, nggak akan ngerasa bau atau apapun itu gitu, semuanya aman, terkendali. Untuk faktor selanjutnya adalah gigi berlubang. So, buat kalian yang misalkan giginya berlubang dikit, cepet-cepet deh ke dokter gitu, diperiksa. Jangan udah ini baru, jangan kayak aku guys, aku tuh dibiarin aja, udah gigi aku udah banyak yang berlubang gitu loh, jadi kayaknya bau-bau gitu lah. Bau. Nah, kenapa kok gigi berlubang bisa menjadi penyebab bau mulut? Yalah, secara gitu sisa makanan yang berada di gigi kita yang berlubang itu akan diuraikan oleh bakteri yang menjadi asam laktat. Nah, asam laktat ini sendiri yang nanti akan menyebabkan tumbuh bakteri dan menyebabkan mulut kita menjadi bau, guys. Gitu. Apalagi kalau misalkan udah berlubang terus kalian nggak pernah gosok gigi gitu kan, ya udah sisa makanan itu nanti akan diurai oleh bakteri yang ada di mulut kalian, terus berubah menjadi asam laktat, terus ya udah mulut kalian jadi bau, guys, kayak gitu. Nah, faktor selanjutnya adalah dari gula darah turun atau tubuh mengalami atau tubuh menggunakan cadangan lemak untuk dijadikan sebagai sumber energi dan menghasilkan keton. Keton sendiri itu apa? Kalian bisa browsing di ini ya, bisa browsing di Google atau di apa gitu, kalian bisa cari keton itu apa, karena aku juga nggak tahu keton apa dan aku juga nggak mencari, nanti kita cari sama-sama. Tapi buat kalian yang udah tahu bisa komen di bawah keton itu apa, seperti itu guys. Nah, kayak gula darah turun itu
di tur tuh maksudnya dia itu berada di bawah normal gitu. Jadi kan kita ada kayak gula darah nih yang normalnya berapa. So, kalau misalkan terlalu tinggi tuh nanti kena diabetes. Kalau misalkan kurang tuh ya kurang baik juga gitu loh. Karena aku pernah mengalami dulu waktu aku lagi sibuk-sibuknya aktivitas fisik, terus aku makan cuman sehari sekali dan aku pun gak ada program diet gitu loh, biasa aja gitu, tapi kok kenapa badan aku jadi kecil gitu ya. Nah itulah salah satunya. Jadi si tubuh ini menggunakan cadangan lemak di dalam tubuh kita ya. Jadi semua lemak-lemak yang di dalam tubuh kita tuh diambil semua untuk dijadikan energi. Seperti itu guys. Nah kemudian gimana sih cara kita mencegah agar mulut kita gak bau guys? Yang pertama, ini masih sama sih kayak pembahasan aku sebelumnya itu, jangan makan yang berbau tajam dan tetap menjaga asupan makanan serta perbanyak minum. Nah ini tuh faktor penentu banget, berarti makanan tuh bener-bener faktor penentu banget ya guys untuk yang dalam tubuh kita nih. Pokoknya makanan tuh, asupan makanan tuh bener-bener yang paling utama lah gitu. Jadi nggak bisa dielakkan gitu loh. Jadi apa yang kalian makan ya itu yang kalian hasilkan kayak gitu. Kemudian faktor yang kedua adalah jangan makan asam dan pedas. Nah kalau untuk pedas sendiri, karena aku ini kan pencinta makanan pedas banget ya guys. Cuman kalau misalkan aku makan kayak cabai rawit mentah yang itu yang gede gitu ya, terus kita makan misalkan pakai bala-bala atau misalkan pakai apa, kita makan tuh biasa ya udah sih sebenarnya nggak jadi ini banget, nggak jadi bau-bau banget ke mulut kita, justru malah kayak ya sehat sih, bagus gitu, karena kan memang itu tumbuhan ya guys ya, bagus lah untuk tubuh kita. Nah yang menyebabkan bau itu adalah sambal atau pedas atau kayak cabai rawit yang udah diolah untuk misalkan untuk sambal baso atau sambal apapun itu. Nah itu yang menyebabkan bau mulut guys. Aku juga nggak ngerti kenapa kok bisa tahan gitu loh baunya tuh, karena mungkin dia diolah udah menjadi apa mungkin, so aku juga nggak ngerti sih kayak gitu. Kemudian tips yang ketiga adalah jangan lupa rajin sikat gigi. Kalau kalian yang malas sikat gigi, mulai sekarang rajin-rajin tuh sikat gigi, jangan malas-malasan. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak sikat gigi itu bisa menyebabkan gigi berlubang. Kalau gigi udah berlubang, sisa-sisa makanan akan di situ, akan nempel di situ. Nah, kalau misalkan udah jadi sisa makanan nempel di situ, ya udah menyebabnya akan dimakan oleh bakteri-bakteri dan diurai oleh bakteri dan menyebabkan mulut kita menjadi bau, guys. Seperti itu. Dan bisa sih menggunakan si mouthwash yang antibakterian, anti kuman itu bisa, walaupun sifatnya hanya sementara ya guys, nggak selamanya, tapi itu cukup membantu untuk beberapa jam kalau kalian mau beraktivitas seperti itu. Untuk selanjutnya adalah, oh ya jangan lupa kalian juga menyikat lidah guys. Jadi jangan cuma gigi doang yang kalian sikat, tapi lidah juga mesti. Kalian tahu kan kalau misalkan disikat gigi itu ada sikat yang khusus untuk si gigi, kemudian ada belakangnya yang permukaannya agak gepeng gitu. Nah itu tuh untuk lidah guys, karena percuma aja kalian membersihkan gigi tapi lidah kalian gak dibersihin, ya udah di situ kan banyak bakteri-bakteri juga. Oke, untuk selanjutnya adalah jangan lupa kontrol gigi setiap 6 bulan sekali. Nah guys, ini penting juga nih ya, kalian jangan tiru, oh karena aku tuh males banget ke dokter gigi gitu kan. Nah untuk kalian tuh harus rajin banget kontrol secara berkala 6 bulan sekali untuk memeriksa gigi kalian. Kalau misalnya ada yang berlubang, cepet-cepet ditambah, terus membersihkan karang, itu menjadi penyebab bau mulut guys. Itu kalian cepet-cepet lakukan itu guys, jangan menunggu nanti gitu, jangan kayak gitu guys. Dan untuk yang selanjutnya adalah hindari rokok. Ini rokok kesebut-sebut lagi guys, memang dia itu menjadi faktor ya sangat-sangat penentu gitu loh dalam berbagai hal gitu loh, karena bakteri yang disebabkan rokok itu ya menyebabkan kita menjadi bau mulut. Mungkin ya bau rokoknya, bau rokok sementara gitu ya, tapi kesananya itu jadi nggak baik guys, jadi ada asap gitu, bau asem sama asap gitu, jadi baunya bau-bau nggak karu-karuan gitu kali ya guys. Tahu sih untuk kalian yang perokok, pokoknya berhenti deh mulai sekarang ngerokok. Ya maksudnya nggak berhenti juga gitu loh, kurang-kurangi dulu deh gitu, karena nggak akan mungkin secara langsung gitu kan, bertahap semuanya.
Oke guys, itu adalah tips-tips dan penyebab bau mulut yang bisa aku share ke kalian. Untuk kalian yang suka sama video aku, jangan lupa like, comment, and share ke seluruh media sosial yang kalian punya, karena itu merupakan bentuk dukungan untuk channel aku ini semakin berkembang. And see you next video. Bye-bye!